Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Sungguh baik Kau Tuhan. Hari ini kami ada semua karena Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati kami untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, lebih lagi Tuhan, menyaksikan keindahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh Tuhan, Yesus Tuhan. Oh
bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau permata hati kami, Yesus. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali dalam saat teduh di hari yang ke-13 di bulan Oktober. Ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru. Tuhan terus anugerahkan bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih kami boleh menikmati hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Saatnya kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau ambil alih biar semua kami diberkati dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Kita akan kembali belajar kisah hidup Ayub. Nah, pada saat ini kita akan belajar dalam Ayub 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Kita perhatikan saja Ayub 11 ayatnya yang ke-13. Jikalau engkau menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya. Saudara, tema saat teduh yang saya sampaikan pagi hari ini, sahabat sejati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat itu bukan tentang siapa yang telah lama kita kenal, tetapi tentang siapa yang bersama kita pada saat kita mengalami yang namanya kesusahan. Siapa yang menghampiri hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi dan kondisi seburuk apapun. Saya mau katakan itu adalah sahabat sejati. Saudara, betapa indahnya memiliki seorang sahabat. Dalam persahabatan kita bisa bekerja sama. Amin. Dalam persahabatan kita saling mendukung. Dalam persahabatan kita saling menolong. Dalam persahabatan kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kita saling mengenal secara dekat, saling menghargai dan saling menyayangi. Katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat sejati siap hadir pada waktu senang maupun susah. Ia siap mendampingi kita. Dan jika diperlukan, dia akan menawarkan nasihat atau bahkan larangan tanpa pamrih. Saudara, Sofar adalah sahabat baik Ayub. Ia mendampingi Ayub bahkan pada saat Ayub bahagia. Dia mendampingi Ayub pada saat Ayub mengalami penderitaan. Baik dalam keadaan susah maupun senang, Sofar selalu bersama dengan Ayub. Ini yang luar biasa. Kita belajar dari seorang Sofar. Sofar itu berani mengingatkan Ayub untuk merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Tinggi karena dia begitu mengasihi sahabatnya. Sofar rindu supaya Ayub mendapatkan pencerahan dari Tuhan dan menemukan jalan keluar dari masalah hidupnya. Saya mau bilang ini sahabat sejati. Dia membawa kita dekat dengan Tuhan. Sahabat sejati tidak akan membawa kita jatuh ke dalam pencobaan. Atau sahabat sejati tidak akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Tetapi sahabat sejati membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Saudara, Sofar menasihati Ayub agar menjauhi dosa. Bapak Ibu bisa lihat dalam Ayub 11 ayatnya yang ke-14. Sofar juga mengingatkan Ayub tentang berkat bagi orang yang tidak hidup dalam dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah seringkali kita tersinggung ketika ada seorang sahabat memberi kita nasihat? Saya seringkali menemukan hal itu, padahal tujuan kita itu adalah baik, tujuan kita positif,
Tetapi kadang-kadang ada orang-orang tertentu ketika diberikan nasihat justru tersinggung, bahkan menjauhi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, harusnya kita bahagia karena kita dikaruniai sahabat yang mau menolong kita. Bersyukurlah ketika mungkin ada teman kita yang seringkali memantau hidup kita. Mungkin kita merasa dia sudah intervensi, tapi menurut saya sejauh itu masih positif. Itu adalah hal yang baik. Berbahagia, bersyukur kalau ada yang mengingatkan kita. Saya pribadi bersyukur ada banyak teman-teman di sekitar saya memberikan masukan dan arahan dan menolong saya untuk semakin lebih baik. Nah, harusnya hal yang seperti itu kita miliki sebagai orang percaya. Sahabat itu penting karena dia bisa mengingatkan kita, dia bisa menolong kita. Bahkan ketika mungkin jalan kita sudah mulai serong, dia bisa mengingatkan kita seperti Sofar. Dia sahabat yang baik, sahabat yang sejati, dia menasihati temannya, yaitu Ayub. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat bisa menjadi perpanjangan lidah Tuhan. Katakan amin. Dia bisa menjadi perpanjangan lidah Tuhan untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita, untuk menolong kita ketika kita jauh daripada Tuhan, menarik kita untuk bisa kembali kepada Tuhan. Dia bisa membangun, menasihati, menguatkan, bahkan memberikan jalan keluar untuk setiap kesulitan atau masalah yang sedang kita alami. Saudara, bersyukurlah ketika engkau punya sahabat sejati, punya teman yang memberikan dorongan nasihat yang positif. Kita harus waspada ketika kita punya teman bukan membawa kita dekat dengan Tuhan, tetapi membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Belajar dari kisah hidup Ayub, dia punya sahabat yang luar biasa, yang setia. Dalam setiap musim hidup Ayub dia selalu ada, yaitu Sofar. Dalam keadaan suka, duka, Sofar selalu hadir. Biar kebenaran ini terus menolong, menguatkan kita sekalian sepanjang hari ini. Mari kita kembali datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Betapa firman-Mu terus mencerahkan pikiran kami untuk hal-hal yang kami jalani setiap hari. Terima kasih Bapa, firman-Mu itu begitu indah. Firman-Mu itu begitu luar biasa, kembali mengingatkan kami bagaimana kami menjadi pribadi yang bisa menolong saudara-saudara kami yang mungkin sudah jauh dari Tuhan. Jadikan kami menjadi sahabat yang sejati, kami siap mendampingi teman-teman kami, saudara kami seiman dalam keadaan suka maupun duka. Kebenaran firman Tuhan inilah yang menguatkan, meneguhkan setiap kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami, Roh Kudus Engkau menuntun hidup kami. Apa yang kami lakukan, biar semuanya seturut dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.